Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 11A. Saya Anang Nugrahanto, NIM 222431. Pertanyaan 11, instrumen kebijakan energi. 11A, desain carbon pricing optimal. Target emisi 2030 adalah 125 juta ton CO2, turun dari 185 juta ton. Kemudian soalnya adalah satu, hitung carbon price yang diperlukan untuk mengubah merit order sehingga PLTGU mendominasi PLTU dalam dispatch. Kemudian dua, proyeksikan dampak terhadap biaya produksi agregat, tarif end user, dan juga competitiveness industri. Kemudian juga rancang phase-in schedule dari 2025 hingga 2030 yang meminimalkan shock. Baik, jawabannya adalah untuk mengubah merit order sehingga PLTGU mendominasi PLTU dalam dispatch, maka biaya karbon harus naik dari Rp45.000 per ton menjadi Rp730.000 per ton. Ini menggunakan Excel, disimulasikan sehingga merit ordernya berubah. Sehingga perhitungan SRMC dan merit order menjadi sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat, dengan perubahan karbon, harga dari Rp45.000 per ton menjadi Rp730.000 per ton, maka perhitungan SRMC-nya berubah menjadi seperti ini. Jadi biaya karbonnya, maaf ini typo ya, harusnya ini Rp730.000 per ton. Jadi nilai biaya karbonnya baru, kemudian SRMC-nya baru. Nah, jika diurutkan SRMC-nya, terlihat bahwa yang berubah adalah di urutan keempat. Yang sebelumnya didudukin oleh PLTU batubara subkritikal, ini menjadi PLTGU gas siklus kombinasi. Sehingga susunannya menjadi seperti berikut. Dari yang tabel yang baru ini, biaya karbon yang baru, itu terlihat bahwa marginal marginal pembangkit marginal itu diduduki oleh PLTGU gas siklus kombinasi dengan nilai SRMC Rp1.211 per kWh. Kemudian dari biaya produksi yang dianalisa dengan MCP untuk semua skenario beban itu sebagai berikut. Jadi di waktu jam 3 di beban minimum itu unit marginalnya adalah PLTGU gas siklus kombinasi. Kemudian di beban siang itu PLTU batubara subkritikal diaktifkan. Kemudian di beban puncak itu PLTU batubara subkritikal juga diaktifkan. Sehingga dampaknya terhadap biaya produksi dari analisa MCP di atas dapat dilihat bahwa dengan naiknya biaya karbon menjadi Rp730.000 per ton, maka menaikkan biaya produksi listrik menjadi berkisar Rp1.211 sampai Rp1.212 per kWh. Dampak terhadap tarif end user, jika di pass-through skenario-nya, maka ada kenaikan listrik dari Rp572 per kWh menjadi Rp1.211 sampai Rp1.212 per kWh, yang akan langsung berdampak ke sektor industri dan rumah tangga. Jika digunakan skenario subsidi, maka dampak langsung kepada sektor industri dan rumah tangga dapat diminimalisir. Dan terkait analisa competitiveness industri dengan kenaikan tarif listrik, akan mempengaruhi langsung pada daya saing industri, sehingga perlu kajian penerapan subsidi untuk menjaga daya saing dari industri. Kemudian juga perancangan phase-in schedule 2025 sampai 2030 yang meminimalkan shock dalam studi ini dilakukan dengan menerapkan linearisasi kenaikan biaya karbon. Kemudian juga dianalisa MCP pada kasus beban puncak. Tabel perhitungan dan grafik ditampilkan sebagai berikut. Jadi jika kita lihat, yang dilakukan linearisasi adalah biaya karbon. Jadi saat ini biaya karbon di sekitar Rp45.000 per kWh dan akan dinaikkan menjadi Rp730.000 per kWh itu untuk meminimalkan shock, maka dilakukan kenaikan bertahap secara linear tahun 2026 di sekitar 200.000, kemudian 2027, 2028, 2029, 2030. Kemudian dari harga karbon yang naik secara linear hingga 2030 dihitung MCP-nya. MCP beban puncak itu di 2025 itu di sekitar 300.000, kemudian 2026 akan naik
di sekitar 500 hingga 600 ribu rupiah per KWH, kemudian naik hingga di puncaknya di sekitar 1.212 rupiah per KWH, dan di 2030 emisi turun menjadi 125. Maaf, saya cek dulu. Ya, menjadi 125 juta ton dari yang awalnya 185 juta ton. Kemudian pertanyaan nomor 11B, untuk mengurangi peak load 1.500 megawatt dari 60 juta pelanggan rumah tangga, satu, hitung reduction per pelanggan, kemudian juga rancang dua program, yaitu tradisional dan juga behavioral, dengan data asumsi yang diberikan adalah elasticity itu di minus 0,3, optimization in participation itu ada di 20%, optimization out participation di 85%, behavioral response di tambahan 2% reduction, kemudian hitung total peak reduction setiap program. Jawabannya adalah reduction per pelanggan yang diperlukan per customer itu di 1.500 megawatt per 60 juta pelanggan, jadi sekitar 22 watt. Dengan menggunakan skema tradisional, time of use pricing dengan peak rate 3 kali off peak, yaitu pesertanya 20% dikali 68 juta, itu di 13,6 juta pelanggan, sehingga reduction per customernya adalah elasticity, karena ini menggunakan metode tradisional, kali price increase, kali average consumption, yaitu di minus 0,3 atau reductionnya 0,3 kilowatt per pelanggan. Kemudian total reductionnya sehingga 13,6 juta partisipan kali 0,3 kilowatt, sehingga nilainya adalah di 4 sekitar 4.000 megawatt. Kemudian untuk metode behavioral, yaitu default critical peak pricing dengan opt-out, social comparison, dan juga real-time display CPP plus opt-out plus social comparison. Pesertanya 85% dari 68 juta sehingga di 57,8 juta pelanggan. Base reduction dihitung, yaitu per customer sama dengan elasticity kali price increase kali average consumption sebagaimana di tradisional, yaitu di reductionnya di 0,3 kilowatt per pelanggan, total reductionnya di 57,8 juta pelanggannya kali 0,3 yaitu di 17.340 megawatt. Kemudian behavioral bonus itu di 2% kali 0,5 kali 57,8 yaitu di 578 megawatt per pelanggan, sehingga total reduction untuk metode atau kasus behavioral itu di 17.918 megawatt. Sekian untuk pertanyaan nomor 11. Dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih.